Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak seks bebas bagi remaja. Hal ini begitu penting untuk disampaikan karena memang pada era milenial ini seks bebas sangat-sangat tinggi ya jumlahnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa sih seks bebas itu? Nah, seks bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara berduaan pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lain jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Nah, apakah seks bebas pada remaja diperbolehkan? Nah, tentu jawabannya adalah tidak ya, karena agama sangat melarangnya dan untuk kesehatan juga sangat-sangat berbahaya. Nah, apa saja sih yang menjadi alasan maraknya seks bebas di kalangan remaja ini? Yang pertama, di sini kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Nah, tentunya jika kita memang mengetahui tentang kesehatan reproduksi, bagaimana kita menjaga kesehatan organ-organ reproduksi dan apa saja yang membahayakan organ reproduksi kita, tentunya seks bebas ini pasti akan bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, di sini ada masuknya budaya luar yang membebaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Nah, peran orang tua begitu sangat penting ya untuk para remaja. Nah, dengan perhatian, komunikasi dan yang lainnya, tentunya ini sangat membantu remaja untuk lebih dekat dengan orang tua sehingga terhindar dari pergaulan bebas dan juga seks bebas. Yang keempat, paparan media teknologi yang semakin canggih. Nah, dengan kecanggihan teknologi tanpa adanya filter dari penggunanya, terutama penggunanya para remaja ini, tentu ini akan berdampak buruk karena memang di sosial media dan lain sebagainya, di YouTube dan lain sebagainya itu memang banyak sekali video-video yang memang belum difilter gitu, sehingga filternya ada di masing-masing pengguna. Nah, dampak seks bebas di sini yang pertama dapat dikeluarkan dari sekolah. Nah, tentunya para remaja ini adalah orang yang memang masih di usia sekolah, sehingga kalau terjadi seks bebas, ya tentu resikonya yang paling fatal itu adalah dikeluarkan dari sekolah. Nah, kemudian stres dan menyesal karena rasa bersalah. Nah, tentu penyesalan itu akan datang pada setiap orang ya ketika sudah melakukan kesalahan, dan ini tidak bisa dirubah lagi ya karena memang sudah terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, terjadinya aborsi yang membahayakan. Nah, ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan, maka jalan yang memang salah dan diambil oleh para remaja diantaranya adalah aborsi, yang tentunya ini membahayakan bagi remaja itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini dapat terjadinya penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Nah, beberapa di sini ada contohnya, ada 4 infeksi menular seksual atau gangguan penyakit akibat dari seks bebas. Di antaranya ada sifilis, gonorrea, herpes genitalis, dan AIDS. Nah, di sini juga terdapat ciri-cirinya. Untuk yang pertama, sifilis, ciri-cirinya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Kemudian ciri di tahap kedua yaitu adanya ruam di kulit. Kemudian di ciri tahap akhirnya terjadi kerusakan otak, saraf, ataupun jantung. Kemudian untuk gonorrea, ciri pada laki-laki, timbulnya rasa sakit saat kencing atau ereksi, keluar nanah pada saat kencing, dan ciri pada perempuannya itu nyeri di perut bagian bawah, alat kelamin sakit atau gatal, rasa sakit atau panas saat kencing. Nah, kemudian ciri herpes genitalis, di sini cirinya adalah terdapat lenting, luka atau lecet di sekitar kelamin, bibir atau anus. Dan yang terakhir di sini AIDS, yang mana AIDS ini disebabkan oleh virus. Nah, cirinya
yaitu gejala awal seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Nah, lalu penderita akan mengalami penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kemudian merasa sering kelelahan dan juga akan terjadi infeksi berulang. Nah, bagaimana sih cara terhindar dari seks bebas? Nah, yang pertama tentunya agama ya. Dengan pengetahuan agama yang kuat tentunya akan eh, membantu para remaja ini terhindar dari seks bebas karena sadar akan dosa jika memang melanggar aturan-aturan yang Allah tentukan. Tentunya ini akan menyadarkan para remaja dan menghindarkan para remaja dari pergaulan bebas dan juga seks bebas. Nah, yang selanjutnya yaitu peran dari keluarga. Tentu keluarga ini sangat berperan penting bagi remaja di rumahnya. Kemudian yang kedua, pengawasan dari orang tua. Nah, tentunya pengawasan dari orang tua baik di rumah maupun di luar rumah tentunya sangat-sangat penting untuk remaja agar terhindar dari seks bebas, mengetahui dengan siapa saja dia bergaul, dengan siapa saja dia pergi, kemudian pulang, dan diperhatikan segala sesuatunya tentu akan menghindarkan diri para remaja ini untuk terhindar dari seks bebas. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan positif di luar seperti misalkan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan diri dan lain sebagainya sehingga waktu-waktu yang digunakan oleh remaja ini berjalan efektif, dia tidak sembarangan bergaul, tentunya akan kegiatannya lebih positif. Kemudian yang terakhir, perlunya pembinaan remaja. Nah, pembinaan ini bisa dilakukan oleh pihak sekolah melalui sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, perlunya memilih teman bergaul, dan perlunya menghindari diri dari pergaulan bebas dan seks bebas. Nah, sekian penjelasan mengenai seks bebas, entah itu dari pengertiannya, dampaknya, cara menghindarinya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.